Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran kita. Kita hari ini akan belajar mengenai keragaman agama. Ya, baik, mari kita masuk dalam materi kita. Indonesia mengakui ada 6 agama, yakni ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, dan ada Konghucu. Nah, anak-anak, dalam setiap agama ini tentu mempunyai kitab suci. Nah, kitab suci dari setiap agama tentu saja berbeda-beda. Nah, untuk yang pertama ada kitab suci Al-Quran yang dimiliki oleh umat Islam. Kemudian untuk Kristen dan Katolik mempunyai Alkitab, nama Alkitabnya sama ya, tapi untuk Katolik sendiri ini Kristen punya, kemudian untuk yang Katolik sendiri ini agak sedikit berbeda karena mereka ada kitab tambahan yang dinamakan kitab Deuteronika. Kemudian untuk yang selanjutnya ada umat Hindu yang mempunyai nama kitab yaitu kitab Weda. Kemudian umat Buddha mempunyai nama kitab yakni Tripitaka, dan yang terakhir umat Konghucu di nama kitabnya disebut Sisuwujing. Nah, anak-anak, kita lanjut lagi. Dalam setiap agama tentu juga mempunyai tempat ibadah selain dari yang namanya kitab suci tadi. Nah, tentu saja tempat ibadah setiap agama ini berbeda-beda. Mari kita perhatikan satu persatu. Untuk umat Islam sendiri, nama tempat ibadahnya ialah masjid. Kemudian Katolik dan Kristen itu mempunyai nama yang sama yakni gereja. Selanjutnya umat Hindu tempat ibadahnya ialah pura, kemudian umat Buddha tempat ibadahnya adalah wihara, dan yang terakhir ada umat Konghucu tempat ibadahnya ialah kelenteng. Nah, anak-anak, yang terakhir kita akan bahas dalam keragaman agama ini ialah perayaan hari besar setiap agama. Nah, untuk umat Islam sendiri ada beberapa perayaan hari besarnya, yakni ada Idul Fitri, ada Idul Adha, ada tahun baru Hijriah, kemudian Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Isra Miraj. Kemudian untuk Kristen dan Katolik mempunyai perayaan hari besar yang sama. Ada Natal, kemudian ada perayaan Jumat Agung, Paskah, dan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ya. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya umat Hindu, perayaannya ialah Nyepi, ada Saraswati, dan ada hari besar Pagarusi. Kemudian ada umat Buddha, perayaan hari besarnya ialah Waisak, Asada, dan Katina. Dan yang terakhir umat Konghucu mempunyai perayaan hari besar yang dirayakan oleh mereka ialah tahun baru Imlek dan Cap Gome. Nah, dari kita semua yang ada, tentu kita mempunyai perayaan hari besar setiap agama. Nah, anak-anak, perayaan yang kita rayakan setiap tahun di dalam tahun ke tahun tentu saja itu merupakan atau mempunyai momen tersendiri bagi kita sendiri dalam mengimani iman kita. Nah, ini juga bukan menjadi penghalang untuk kita bersahabat dan berteman kepada siapa saja. Memang agama banyak di Indonesia, ada 6, dan di luar daripada itu ada lagi keyakinan-keyakinan yang dianut oleh beberapa masyarakat di beberapa tempat di Indonesia yang tidak terdaftar di kementerian ya. Tentu saja ini bukan menjadi penghalang yang besar untuk kita mau berteman kepada siapa saja. Kita harus bisa berteman sama siapa saja tanpa memandang apa agamanya, apa sukunya, dan lain sebagainya. Kita harusnya berteman kepada siapa saja, dan memang seperti itulah yang sebenarnya diajarkan oleh setiap agama, bahwa agama bukanlah penghalang untuk kita berbagi kasih kepada sesama yang lain. Ya, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Sampai jumpa lagi dalam pembelajaran berikutnya di pertemuan yang selanjutnya. Bye bye.